Jadi begini ya TTM ya, yang mau aku sampaikan di sini adalah banyak aku lihat orang yang stres memikirkan konten. Para konten kreator pemula ini banyak yang akhirnya berhenti di tengah jalan, angkat tangan. Nah, pas di awalnya mereka semangat bikin konten, ya kan? Eh, Pas sudah mereka itu lama disetujui atau sering melakukan pelanggaran, ya kan, akhirnya menyerah, ya kan, karena bagi mereka kok nggak naik-naik level, ya kan, padahal sudah posting video banyak-banyak. Nah, inilah yang membuat konten kreator pemula menjadi stres, karena untuk membuat satu konten pun bagi yang pemula itu sangat sulit. Bayangkan untuk pemula bikin satu konten itu sangat sulit, iya kan? Apalagi bikin 5 sampai 10. Ini yang membuat mereka itu stres. Kalau mereka sudah stres, artinya kan pikir mereka tuh kan sudah ditekan gitu kan. Akhirnya tidak bisa membuat konten yang bermanfaat, yang berguna, ya kan, yang enak didengar atau yang enak ditonton. Nah, jadi di sini maksud aku, kalau misalnya konten kreator pemula yang masih menjajaki, yang masih mau membangun akun mereka, ya kan, fokus dulu untuk melakukan tugas-tugas yang ada di dashboard kalian. Nah, di situ kan misalnya untuk mencapai satu level, di situ dibikin di sana contoh nih 1/5 hari. Artinya di situ dijelaskan kalian hanya bikin satu konten reel satu hari dalam 5 hari berturut-turut. Nah, baru setelah selesai tugas ini, nanti kalian dinyatakan naik level. Nah, begitu selanjutnya. Jadi kalau ada konten kreator yang bilang harus 10, harus 5, harus lebih dari banyak lagi, tidak seperti itu. Kalau kalian masih pemula, ikuti saja panduan yang ada di dashboard kalian. Jadi jangan langsung digas, itu yang membuat kalian lelah, ya kan, capek, jenuh, ya kan, menyerah. Tapi kalau misalnya akun kalian sudah dimonetisasi, iya kan, kalian sudah naik level, sudah disetujui akun kalian untuk monetisasi, untuk iklan, baru kalian boleh gas, ya kan. Nah, sembari kalian merintis dari awal sambil belajar kalian bikin konten, nah kan lama-lama nanti kalian terbiasa bikin konten. Nah, setelah akun kalian dimonetisasi, baru kalian di situ gas. Jadi kalian di awal itu tidak capek duluan. Ya kan, makanya aku bilang di awal itu, kalau menjadi konten kreator jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu. Ikuti saja apa yang dipanduan, santai aja, dinikmati saja. Jangan dulu semua pola yang diajarkan oleh konten kreator senior itu untuk kalian terapkan di akun kalian yang masih pemula, ya kan? Yang namanya mereka itu yang sudah senior itu, yang dari dulu memang akunnya sudah besar, ya kan. Jadi yang namanya merintis seperti kalian ini, bikin ini untuk bikin dimonetisasi, mereka itu tidak kesulitan di situ. Jadi mereka menjelaskan apa yang sekarang ini. Nah, mereka tidak menjelaskan karena mereka dari dulu sudah besar. Jadi ketika ada menu fitur monetisasi, mereka langsung bisa masuk di situ. Jadi mereka bisa langsung gas gitu loh. Beda ya. Nah, itulah perbedaannya, ya kan? Jadi jangan konten ini bikin kalian stres, akhirnya pekerjaan kalian terbengkalai, segala macam terbengkalai karena mengejar banyak video untuk sehari. Emang cuman itu kerjaan kita? Ya enggak juga, ya kan? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Makanya pihak Meta juga ngerti itu, ya kan? Pihak Meta juga ngerti itu. Jadi kalian misalnya yang para senior itu yang bikin konten cuman telunjuk tangan, memang itu kan bikin konten satu telunjuk tangan itu nggak susah. Tinggal video langsung bikin caption gitu kan enak, itu langsung di iklan kayak itu, nah ya kan, karena mereka itu sudah dari awal sudah besar gitu loh, maksudnya ya. Kita sama-sama pemula itu kita belajar, karena di dashboard itu semua panduannya ada, dari misalnya grafiknya, apa yang harus kita perbaiki. Di situ kan ada yang rapot merah, yang hijau. Nah, itu aja pelajari kalian sebagai konten kreator pemula. Nah, termasuk aku juga, ya kan. Aku bukan menggurui kalian, tidak. Jadi, hal-hal apa yang kita kerjakan, ya semuanya ada di panduan itu. Ya kan, jadi tidak usah kalian stres bikin 10 dulu segala macam. Tidak, ikuti saja prosesnya, prosedur yang ada di dashboard kalian. Di situ sudah ditetapkan kok, misalnya ini yang belum diconteng. Kalau yang belum conteng berarti itu yang harus dikerjakan, ya kan? Itu tugas yang belum selesai. Nah, itu yang fokusnya kalian selesaikan, ya kan?
Nah, kalau misalnya kalian butuh pengikut, oh 10 lagi harus pengikut, baru kalian bikin konten di situ. Pikirkanlah konten yang membuat akun kalian meledak. Nah, supaya misalnya tayangan itu memadai, cukup, ya kan, terus pengikutnya juga cukup, ya kan, baru langsung nanti dia conteng lagi kan, gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kalian stres, ya kan. Nah, hindari stres karena orang stres itu nggak ada kreasinya gitu ya. Orang stres itu nggak ada kreasi.